Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita jumpa lagi ya untuk mata kuliah Customer Relationship Management. Untuk pertemuan kali ini kita lanjut ke Planning and Implementing CRM Project ya. Sebelumnya kita review terlebih dahulu materi sebelumnya. Kalian sudah diperkenalkan dengan relationship kemarin ya. Jadi menurut Battle CRM itu ada huruf R-nya atau relationship. Katanya relationship itu adalah composed of series of interactive episodes between three derivatives of the time katanya ya. Kemudian bersifat social structure. Kemudian juga relasi itu ada jika kalau pihak yang berrelasi itu they act accordingly. Jadi ada pihak yang memberi dan menerima kiri kanan ya. Relationship can be unilateral atau reciprocal juga ya. Kemudian seiring dengan waktu relasi itu juga bisa mengalami perubahan ya. Kemudian si Doyer itu mengidentifikasi ada 5 fase relasi katanya ya, terutama pada customer and supplier yang ada. Yang pertama itu adalah fase awareness ya, lanjut exploration, expansion, commitment sampai ke dissolution. Nah itu ya contohnya ada 5 dari Doyer ya. Oke. Sekarang kita masuk ke 7 stage of customer journey ya, from suspect to advocate. Nah, jadi ada 7 ya. Yang pertama suspect, yang kedua prospect, kemudian first time customer. Kalau dia happy dia repeat customer, kemudian kalau sudah dia menjadi majority customer. Kalau sudah majority customer dia menjadi loyal customer. Nah, paling tinggi tingkatannya adalah advocate ya. The customer generate additional referral dollars through positive word of mouth. Kalau bahasa kita itu the power of mulut ke mulut. Nah, jadi itu iklan yang paling ampuh itu adalah word of mouth ya. Kemudian customer experience itu juga dimodelkan oleh person ya. Jadi menurut si person katanya si customer experience model itu dibagi menjadi 3 kelompok dan 7 tingkatan ya. Nah, tingkatan yang kelompok pertama itu attract, kelompok kedua convert, kelompok ketiga advocate. Sedangkan fase-fasenya dimulai dari initiate ya. Nah, initiate, kemudian radiate, kemudian align, itu masuk ke kelompok attract. Kemudian baru lanjut ke optimize dan nurture, itu masuk ke convert ya. Lanjut dengan engage dan lifetime customer. Nah, itu masuk ke bagian advocate ya. Jadi bisa dibagi 7 atau 3 silahkan ya. Nah, kemudian ada model kemarin yang sudah kita pelajari yaitu namanya ASCII model. Nah, seperti ini kira-kira gambarannya ya. Ini juga bisa jadi bahan deskripsi kamu nanti, tentu dengan yang extended ya atau yang terbaru ya. Kemudian juga ada 6 market model ya. Ini menggambarkan tiga model dari pasar ya. Nah, yang pertama sekali itu dikenal dengan namanya internal market. Jadi orang yang ada dalam perusahaan kita. Kemudian supplier or alliance market ya. Ini including major supplier. Jadi siapa pemasok kita itu juga bisa menjadi pangsa pasar kita. Yang ketiga adalah recruit market ya, biasanya labor market sih ya. Yang keempat adalah referral market yang tadi yang word of mouth, advocate, and referral market network. Nah, yang kelima baru masuk ke influence market ya. Jadi yang mempengaruhi, nah, bisa dari government, regulator, shareholder, dan business class juga boleh. Dan yang terakhir yang akan adalah customer market ya. Nah, sekarang baru kita masuk ke CRM project ya. Jadi kita akan mengenal 5 fase project, tools dan kata penting dipelajari ya. Kita bagi menjadi 5 sub agenda. Oke. Nah, yang pertama di sini kita harus review lagi ya CRM type ya. Jadi CRM type itu bisa dikelompokkan menjadi sejumlah bagian, sejumlah macam sorry ya.
contohnya di sini ada 4. Ini dari si battle, ada CRM yang bersifat strategik, ada CRM yang operasional, ada CRM yang analytical, dan juga yang kolaboratif. Ada juga yang bagiannya hanya 3 ya, strategi, operasional, dan analitik. Kolaboratif itu dia bisa campuran ya, strategi, operasional, analitik, dan lain-lainnya. Kemudian CRM project itu akan memiliki sejumlah komponen. Yang pertama teknologi implementation, terutama saat ini implementasi teknologi. Nah, selain daripada itu, CRM itu tetap dia bertumpu pada yang konvensional ya, yaitu apa? Proses dan people. Seperti itu ya. Dan sebagian besar CRM project pasti melibatkan ketiga aspek ini saat ini. Nah, ini kalau kita lihat ya, key phase-nya itu dibagi menjadi 5 ya. Ini dari battle. Yang pertama itu ada develop CRM strategy, kemudian build CRM project foundation, kemudian need specification and partners, kemudian project implementation, yang kelima baru performance evaluation. Jadi ada 5 dan dia bersifat siklus. Jadi nanti setelah ada evaluasi dia bisa mengulang lagi ya, menentukan strategi untuk CRM seperti apa, dan terus berlangsung sampai tujuan mereka tercapai. Nah, fase pertama ya, CRM strategy can be defined as follow, seperti battle tadi ya. CRM strategy high level plan of action that align people, process, and technology to achieve customer goals. Jadi tetap melibatkan people, proses, dan teknologi untuk mencapai apa? Customer goals, tujuan perusahaan yang terkait dengan pelanggan kita. Bagaimana caranya untuk mendevelop CRM strategi? Kita harus apa? Analisa situasi dulu, kemudian adakan CRM education, develop CRM vision, set priorities, establish goal and objective, baru kita identify people, process, and technology requirement, baru develop the business case. Ya, hanya ada sejumlah ya detailnya. Misalnya situation analysis. This analysis sets out to describe, understand, and apply the company's current customer strategy. Di pada tahap awal kita harus definisikan dulu apa strategi yang dilakukan, ya. Kemudian coba dipahami dan diapresiasi apabila ada yang berhasil dari strategi saat ini. Ya. Tujuannya apa? It help have an organizing framework to guide your analysis. Dari hasil analisa tadi itu membantu kita untuk bergerak ke depannya. Nanti framework is the customer strategy cube. Jadi ada tambahan lagi alatnya ya, namanya adalah the strategy cube. This is three-dimensional analysis of your company's market segment, market offering, and channel. Jadi dia ada 3 ya, mulai dari market segment, market offering, and channel. Ya, istilahnya kalau pada situation analysis itu dia menjawab pertanyaan where are we now and why are we where we are, di mana kita sekarang dan kenapa kita ada di posisi itu, kira-kira ya. Jadi kalau digambarkan cube-nya nanti berbentuk seperti ini ya. Nah, contoh di sini adalah suatu perusahaan that sell 4 different offering. Jadi dia menjual 4 produk yang berbeda, ya. Ke siapa katanya? Ke 5 different market segment. Untuk 5 market segment through 3 different channel. Ya. Jadi yang pertama dulu dilihat apanya? Apa yang dia jual? 4. Lihat ini ya. Over 1, 2, 3, ada 4 produk. Produk pertama, produk kedua, produk ketiga, produk keempat. Dan dijual kemana? Ke segmen market yang berbeda. Segmen pertama, ini yang vertical ya. Segmen kedua, segmen ketiga, segmen keempat, segmen kelima. Artinya kita sudah punya apa? 4 kali 5 strategi. Atau sekitar 20. Ya, sahabat ini ya. Kemudian masing-masing sell itu akan jalurnya bagaimana? Through 3 different channel. Di sini dipakai ABC. Maka kalau 20 kali 3 totalnya menjadi apa? 60 varian. Ya. Bahkan bisa jadi 60 tim. Ya, jadi untuk CRM bisa kita lakukan pendekatan seperti ini. Nah, nanti tugas utamanya kalian juga mendefinisikan hal itu ya. Jadi harus buat seperti ini.
Business case look at both katanya ya. Bisa dilihat dari cost dan revenue. Nah, yang pertama revenue itu artinya pendapatannya. Kita harus meningkatkan bisnis itu dari segi pendapatan. Ada sejumlah cara. Conversion among lead from suspect to prospect opportunity. Nah, tadi ya, kita meningkatkan level customer kita dari yang level 1 ke 2, level 2, level 3 sampai yang terakhir level 7 yang tidak mungkin. Mau cross-selling and upselling. Cross-selling itu artinya kalau kita menjual sejumlah produk ya, lintas. Misalnya kita jual makanan, minuman, cemilan ya. Kalau orang itu pesan makanan, langsung kita tawari apa? Cross produknya. Minumannya maunya apa? Kira-kira ya. Tapi kalau upselling, misalnya dia tadi beli kentang goreng yang medium. Kita tawari cukup tambah 1000 jadi cukup tambah 1000 jadi large ya. Suka kita lihat ya di GoFood mana-mana ya. Itu namanya upselling. More accurate product price pricing. Kadang-kadang ya kita sebenarnya mau dapat rentang harga kita misalnya 100.000, tapi untuk bersaing boleh kita buat 99.500 ya enggak ya. Misalnya kalau di GoPay untuk top up dia ada biaya sekitar 1.000. Shopee dia lebih pintar lagi, 500 dikuranginya ya enggak ya. Nah, itu namanya accurate product pricing ya, atau perbedaannya diatur agar bersaing ya. Kemudian juga ada high level of customer satisfaction and retention. High level of performance, more lead and more self-market campaigns and global campaigns ya. Jadi terus dia melakukan campaign kalau sekarang pakai sosial media, kalau dulu pakai broadcast di TV ya. Juga emphasis more effective selling process, dicari yang mana yang paling efektif proses jualannya, itu yang diperbanyak ya. Selain meningkatkan pendapatan, kita juga bisa melakukan ya bisnis case itu dilakukan dengan cost. Kalau pendapatan tadi yang masuk, kalau cost yang keluar. Artinya kalau kita mau mendapatkan laba, revenue-nya diapakan coba? Zaki ada Zaki? Ya Pak. Kalau revenue-nya harus diapakan supaya terkait dengan kasus bisnis kita? Bisa? Egi, mana Egi? Diaktifkan videonya ya. Egi ada Egi? Iya Pak. Apa Egi? Kalau revenue diapakan revenue-nya? Belana? Revenue-nya tadi diapakan Belana? Ada Belana? Pembedaan harga tadi Pak. Iya, revenue diapakan kalau revenue? Untuk membangun bisnis case. Revenue tadi kita tingkatkan ya berdasarkan yang tadi. Nah, lawannya adalah cost. Cost itu adalah apa? Tasya. Apa Tasya cost itu? Pengeluarannya Pak. Pengeluaran. Berarti kalau pengeluaran harus diapakan? Di-reduce atau dikurangi ya. Nah, bagaimana caranya? Improve lead generation and qualification. Nah, itu ya. Lower cost of customer acquisition, more efficient account management, less risk in marketing campaign, reduce customer service cost, more efficient performance process. Jadi dilakukan penghematan, kira-kira seperti itu ya. Nah, bisa kita tingkatkan lead generation and qualification ya. Kemudian biaya mendapatkan customer dikurangi, manajemen akunnya lebih efisien ya. Kemudian pernak-pernik campaign-nya dibuat yang yang bisa di-cycle atau yang tidak perlu dibuang ya. Kalau sekarang trennya digital ya. Reduce customer service cost, biaya customer service-nya dikurangi. Kemudian front office-nya juga dibuat lebih efisien ya.
Oke, kita lanjut lagi. Nah, pada fase kedua adalah BCI Project Foundation ya. Ini implementasinya yang perlu diketahui apa? Yang pertama katanya stakeholders, pihak-pihak yang terkait ya. Yang kedua apa? Governance structures. Jadi pengen tahu kita tuh adanya di mana? Apakah di kota, apakah di provinsi, apakah di kabupaten? Maka kita sesuaikan dengan aturan pemerintah yang ada ya. Change management need. Kira-kira ada perubahan manajemen tidak? Ada kebutuhan project manajemen tidak? Ada critical success factor tidak? Dan termasuk juga perencanaan resikonya yang mengelola. Nah, ini untuk stakeholder itu adalah pihak-pihak yang terkait ya. Stakeholder include anybody that will be impacted by the change katanya. Siapa saja mereka? Senior manager. Nah, jadi pada suatu perusahaan itu ada beberapa level yang akan terlibat sebagai stakeholder. Yang pertama senior managernya ya, user of any new system. Jadi kalau kita menerapkan sistem baru, penggunanya juga perlu diperhatikan ya. Kemudian marketing staff, sales people, customer service agents. Nah, ini juga ada agent ya. Jadi kadang-kala suatu perusahaan itu belum tentu memberdayakan semua pegawainya sebagai customer service. Jadi beberapa perusahaan itu memang dia membuka seperti outsource ya. Jadi ada khusus customer service. Jadi bisa saja customer service suatu perusahaan itu yang hire perusahaan customer service tertentu ya. Kemudian channel partner juga customer, dan kalau sekarang ada tambahan IT specialist. Jadi hampir semua departemen itu ada IT specialistnya ya. Ya, ada tambahan model ya yang sangat populer dari Fred Davis. Dia memperkenalkan yang namanya technology accepted model ya. Jadi Davis propose them to address why new user accept to reject IT. Jadi kan sudah ada ya, ada tiga ya, ada people, ada proses, dan ada IT. Nah, trennya IT ini belum tentu seluruh sistem itu diterima dengan baik, sehingga perlu dilakukan penelitian menggunakan penerimaan ada acceptance. Nah, PAM juga salah satu pilihan skripsi kalian ujian SRM dan sistemnya. Menurut legislasi wartawan, the key purpose of PAM is to provide the basis for addressing the effect of the variables on internally and attention. Jadi ada tiga variabel utama ya yang ditulis dari PAM, yaitu apa katanya? Internal belief, attitude, and intention. Jadi itulah yang membuat orang mau atau tidak menggunakan IT, terutama yang mendukung CRM kita. Kalau digambarkan seperti ini, kira-kira modelnya. Ini aslinya dari Davis tahun 2009. Kalian boleh browse, ada di reference. Kalau kamu cari versi update terbaru ya, minimal 2017, itu bisa kamu ajukan untuk skripsi kalian ya. Nah, fase ketiga adalah specification and selection. Ada proses mapping and refinement, data review and gap analysis, initial technology and specification, kemudian proposal ya. Mappingnya seperti ini. Business process can be defined as follows. Business process is a set of activity, kumpulan kegiatan performed by people and technology in order to achieve the desired outcome. Boleh saja kegiatan itu dilakukan orang atau kita wakilkan melalui teknologi sistem-sistem yang kita punya. Proses can be classified in several ways ya. Ada proses vertical and horizontal, front and back office, primary and secondary. Prosesnya ya, bisa vertical and horizontal. Vertical process are those that are allocated entirely within business function. Jadi ada satu business function aja. Jadi kalau udah pada marketing, hanya pada satu departemen marketing itu aja ya. The customer acquisition process like the site totally with the marketing. Jadi prosesnya terkait pada departemen marketing. Kemudian ada lagi yang horizontal process. Nah, kalau proses vertikal hanya satu dari atas ke bawah saja dalam satu departemen, kalau horizontal dia cross functional. Jadi ada departemen lain. Jadi bisa saja katanya new product development process. Kalau kita mau mengeluarkan produk baru, typically horizontal katanya, cenderung melibatkan
horizontal proses. Mulai dari mana? Sales, penjualannya, marketing, pemasarannya, finance, keuangannya, and research and function. Begitu juga dengan di RD-nya ya. Jadi di research ya. Ini untuk vertical and horizontal. Selanjutnya ada lagi front and back office ya. Front office atau juga ada yang bilang front stage. Proses adus, the customer skill counter. The campaign handling process is them. Jadi yang mana customer itu masuk dihitung di sana lah front office yang langsung ya. Nah, di sini juga biasanya terjadi apa campaign handling juga boleh. Contohnya ya atau penjualan langsung ya. Lawannya adalah back office atau backstage ya. Invisible. Berarti kalau front office itu visible, kalau back office dia invisible to customers. Contohnya misalnya apa procurement process. Setiap perusahaan itu cenderung akan memasok barang. Nah, proses memasukkan barang tadi tidak berhubungan langsung dengan customer. Ya, itu namanya back office. Ya. Tetapi kadangkala sejumlah proses juga straddle, ya, dua-duanya, baik front dan back office. Nah, bisa juga ya. The order taking part that process in the front office, the person to schedule part is back office. Nah, ini ada gambarnya. Nah, kita perhatikannya di sini melibatkan beberapa departemen juga. Giskan. Ada Giskan? Ada, Pak. Melibatkan berapa departemen Giskan ini? Ada 3 departemen ini kayaknya. Ya, oke. Ada finance, sales, and logistik. Ya. Nah, jadi pada saat terjadi yang kalau di sini coba kita lihat mulainya dari mana mulainya? Dari sales. Sales penjualannya. Order receive. Artinya apa itu? Pesanan masuk ya. Kita cek pesanan masuknya itu ya. Nah, baru kita masukkan order itu. Untuk contoh di sini dia ada versi kredit ya. Kredit oke. Nah, jadi ada proses kredit. Kalau yes ya, berarti apa? Authorize pick. Berarti apa? Dia akan melakukan untuk proses pick. Ya. Pick itu apa? Ngambil barangnya ya. Print slipnya baru di pick up, baru confirm shipment. Ya. Tapi kalau tidak, kredit tidak ya, maka apa? Dicek dulu. Kadang-kadang kan kalau dia pakai kartu kredit saldonya entah nggak cukup ya atau lain-lain. Maka apa? Rilis order atau tidak ya. Nah, kalau yes boleh dia auto. Kalau tidak dia ulang lagi, cek lagi. Berarti proses itu terkait finance. Kalau yang tadi yang pada awal pada proses sales, kemudian proses pick up dan lain-lain itu masuk ke proses logistik. Nah, kadang-kala yang kita hadapi hanya bagian apa saja kadang-kadang? Hanya bagian sales aja. Kalau zaman dulu ya dia pakai telepon ya. Kalau sekarang kan dari sistem. Begitu dia masukkan kodenya sudah berjalan ke belakang. Ya. Kemudian ada lagi juga proses yang bersifat primary and secondary ya. Kalau primary process have major cost implication for company, given the impact on customer experience, termasuk juga major implication. Jadi dia major cost ya yang langsung berhubungan dengan implikasi dari revenue-nya ya. Lawannya secondary proses yang minor implication. Jadi kalau primary itu major implication, kalau secondary minor implication cost or revenue atau impactnya sedikit sekali ya, untuk customer experience. Yang keempat baru project implementation ya. Refine project plan, technology customization. Nah, ini terutama kalau kita outsource ya, jadi bisa disesuaikan. Baru ke prototype, design, test, refine, and roll out. Yang kelima, kalau kita berjalan baru evaluate performance ya. Ada project outcome ya, dan baru business outcome. Kalau project outcome itu fokus apakah projectnya itu deliver on time and to budget ya. Kalau business outcome itu seberapa dia menguntungkan gitu kira ya.
evaluation example misalnya, if your goal was to enhance ya customer retention rate. Misalnya tujuan dari project CRM-nya adalah meningkatkan ya retensi orang tuh tetap sama dia ya, with the measurable lift from 70 to 80%. Jadi saat ini dia sudah masa lalu sudah 70%. Saat ini diharapkan 80%. Nah, kalau itu tercapai, berarti sistem project CRM-nya berhasil gitu ya. Tapi kalau misalnya kurang, dievaluasi lagi di bagian mananya. Oke, secara umum yang kamu pelajari kali ini adalah CRM project phase ya, ada 5. Mulai dari development strategy, build project foundation, specify need and select partner, implement project, evaluate and performance ya. Nah, untuk tugasnya itu ada 2 kali ini. Berdasarkan tema kelompok kalian masing-masing, kamu diminta mencari 3 dimensi ya of strategic hub. Jadi ada kamu silakan produknya apa gitu ya. Tapi tidak boleh sama persis ya, beda-beda aja ya. Dan kamu define ya. Define itu maksudnya offernya apa ya, kemudian customer segmentnya apa saja, channelnya juga apa saja. Gitu ya. Usahakan minimal 3 ya. Yang kedua, browse artikel of technology observed model. Jadi di bidang masing-masing. Minimal tahun 2017 gitu ya. Dikerjakan di PowerPoint, ini nama filenya, kemudian kamu store di Dropbox, baru masukkan di Google. Oke, ini referensi yang terpakai pada pertemuan kali ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan Dandi. Masalah soal tadi kan Pak, Ya, itu kan mencari 3 strategi apa tadi Pak? Cup ya Pak ya? strategi cup. Iya, itu kan masuknya dari tema kelompok masing-masing kan Pak? Iya. Ya, Jadi kalau strategi CRM tema masing-masing. misalkan tema kelompok saya kan traveling kan Pak? Iya. Itu contohnya cak mana Pak? Ya, Masih bingung mikir ini. dong. Ya, harus mikir. Nggak boleh bawa kasih tahu, itulah jawabannya ya. Yang pertama apa? Over itu produk atau jasa apa yang ditawarkan. Ada ya? Nah, yang kedua tadi apa? Customer atau segment ya. Yang ketiga baru apa? Channel. Minimal 3 semua. Ya, minimal 3. Jadi minimal 3 produk or service, kemudian ditawarkan ke customer atau segmen apa, kemudian dengan cara apa atau melalui channel apa. Jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 9, 9 kali 3 27 minimal ya. Syukur-syukur bisa lebih dari yang contoh tadi. Kalau contoh tadi 4 5 3 ya. Ada lagi? Ada lagi nggak? Jelas berarti ya. Oke, nanti Bapak share ke kalian recording videonya. Salam sehat selalu, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Ya. Kenapa Citra? Oke, nggak ada ya. Bapak izin end meeting ya.